Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di sini pada channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi dan Instagram Minangonesiawi. Yuk ngopi. Ya. Judulnya dan alasan kita jumpa kali ini adalah membahas pentingnya sadari sejarah, sadari maknawi, dan piawai dengan manajemen. Ya. Dan bahayanya menyepelekan hal tersebut. Kita ambil contoh sederhana. Sejarah keluarga kita masing-masing. Sejarah minimal 4 generasi, 3 generasi, 2 generasi. Dan bahkan saat ini rata-rata menyepelekan sejarah keturunan satu generasi. Sudah tidak begitu saling peduli lagi. Ayahnya berapa orang beradik kakak, ibunya berapa orang beradik kakak. Berikut keturunannya sudah tidak begitu harmonis dalam menjalin silaturahmi. Itu sepele, itu bahayanya. Nah, mengenai maknawi, mulai dari 25 syahadat, tauhid, tasawuf, ya, sampai kepada maknawi berbagai ikrar, deklarasi, juga sumpah. Ya, terutama yang kita bicarakan adalah sumpah jabatan pengulu dan sumpah saksi adat pengulu. Ya, di selingkaran Minang itu yang sebutan kata hendak pupucuk ke bawah hendak borek tengah-tengah gede kumbang itu sudah dibahasa Indonesiakan oleh Mama Sayuti Datuk Rajo Pengulu, Ketua Elkam Sumbar. Ya. Nah, dan itu poin sumpah itu adalah bersumpah demi Al-Quran 30 juz sebanyak baris di atas, sebanyak baris di bawah. Itu intinya. Itu taruhannya, itu janji, itu sumpah. Ya. Dan setiap yang mengucapkan sumpah itu beliau sendiri yang meminta dikutuk. Nah, dikutuk kalamullah tadi, Al-Quran 30 juz. Jika tidak berkata benar, jika tidak berjalan lurus, jika tidak menghukum adil, dan lain-lain jika dia langgar. Ya. Nah, dan rata-rata saat ini memang sudah sesuai permintaan masing-masing, doa sudah dikabulkan. Dan memang sudah dalam proses dikutuk kalamullah sedari lama malah. Hanya saja karena dikutuk hilang kesadaran. Ya, salah satu contoh dikutuk kalamullah adalah berkurang rasojo pareso yang menjabat gelar tidak peduli dengan amanah yang dia terima. Isi amanah tidak peduli dengan kaum lagi. Dia hanya memikirkan dan cenderung dalam 6 tabiat binatang. Nah, dari hadis sahih ini bahasa Arabnya syaka sori kotil mutawakisi kasran nazana. Nah, kalau bahasa Indonesia silahkan hubungi ustadz terdekat ya. Kalau susah, kalau ustadz tidak tahu juga, itu ahli bahasa Indonesianya permusuhan, rakus, pembunuh, bengis, kejam, pemalas dan zina. Itu karakternya. Nah, mengenai bahayanya menyepelekan maknawi, mulai dari 25 syahadat, itu maknawinya sangat berbeda. Wa asyhadu anna Nabi Muhammad dengan wa asyhadu anna Muhammad. Ya. Dan itu harus memakai, seseorang harus melewati kaderisasi alih generasi penyadaran, terutama bimbingan hantaran 25 syahadat. Karena rukun iman dan rukun Islam tergantung jernih atau lurus dan tidaknya kah seseorang di dalam 25 syahadat. Ya. Satu lagi maknawi.
Sangat umum di Minang itu diibaratkan batang kayu gadang, nenek mama na gadang bahasa batuah itu diapakan namanya itu, nenek mama na gadang bahasa batuah, jadi itu diibaratkan batang kayu gadang di tengah koto. Nah, tetapi secara umum saat ini mereka menganggap dirinya yang pohon, padahal pohon itu cuman sebagai ibarat, ya. Dan itu ada 8 unsur dalam batang kayu gadang tengah koto. Dan itu nanti maknawinya sampai kepada tulang lapang kare, sampai kepada wujud kidam bako. Itu harus diuraikan. Nah, itu orang harus paham. Jika memang kita sama-sama ingin amanahnya berjalan, tidak sekedar dipangku seperti selama ini, ya. Nah, itu bahayanya. Dan lebih bahaya lagi, seseorang tidak menguasai manajemen, maka tidak heran sedari dulu sampai saat ini tidak ada jangka panjang maupun jangka pendeknya seseorang di dalam mengemban amanah. Nah, karena anggapannya cuma sekedar memangku. Jika seseorang anggapannya untuk menjalankan amanah, tentu memakai sistem, tentu memakai manajemen. Nah, jadi intinya apa? Hubungi 082179045777 untuk narasumber untuk sebagai tokoh kaderisasi alih generasi dan penyadaran, jika memang sudah ada niat baik. Karena selama ini tidak bisa dipungkiri di masing-masing tarata, dusun, koto, kampung nagari, kecamatan, kabupaten, kota, bahasa provinsi Sumbar itu tidak ada lagi tokoh alih generasi, kaderisasi, dan penyadaran. Tidak bisa dipungkiri. Banyak tokoh-tokoh nasional yang cuman hanya mencari duit, popularitas, cuman ngoceh-ngoceh di YouTube, ya. Dan setiap mau balik itu pun perlu dikader lagi. Tidak cukup gelar dia RC Buya, tidak cukup. Ya. Karena menyepelekan kaderisasi mau balik, akhirnya mau balik cuman duduk sana, duduk sini, dapat duit, tidak peduli dia apa yang dan tidak peduli dia perintah siapa yang melakukan, larangan siapa yang, dia tidak peduli. Nah, jadi tidak heran. Nah, berpulang kepada saudara-saudara masing-masing, kalau mampir ke channel YouTube Andi Khalifah ABSSBK maupun ke channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi, termasuk di Instagram Minang Onesiawi ini, jika mendukung, jika ada niat baik, tolong di-share. Saya tidak mengharapkan jadi selebgram, jadi YouTuber, tidak perlu, karena metode saya berdialog bertatap muka langsung, minimal 7 hari, 15 hari, sebulan. Tekun intensif di satu wilayah. Oke, siap. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini usulan saya ya. Nih. Ya, kita capai satu kekuatan di Minang itu. Berserah diri, berani, kita capai keagungan. Nah, dan kita sama tahu keagungan adalah pencapaian, tidak tiba-tiba kita raih begitu saja. Oke, siap, ditempuh dulu ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Moga-moga hal-hal keruh dan kusut para pembohong di ranah Minang itu, baik pembohong di Bagaruyung maupun Makati, Nyai Bupati, kita hadapkan kepada ranah hukum jika ranah adat tidak begitu kuat hukumnya. Ya. Terima kasih.